Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar, awwalul mu'minina. Sahabat Ruhama Al-Fajar, kita ngaji lagi Sirah Nabawi yang kita ambil kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kitab kecil tapi sangat diberkahi karena banyak dibaca di pesantren-pesantren baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Masuk kita bab ke-15, orang yang pertama kali beriman. Qala awwalu man amana bihi min nisa'i Khadijah radhiyallahu anha wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima zahara laha minal alamati dallati ala nubuwatihi mundu safratihi ma'a khadimiha Maisarah. Pertama kali dari perempuan yang beriman adalah Ibu Khadijah, atau bahkan para ulama banyak mengatakan yang pertama kali secara mutlak beriman adalah istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Kata Umar Abdul Jabbar di sini, wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Dia sudah sangat meyakini kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini dalam arti karena dia melihat beberapa tanda, beberapa ciri sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang ke negeri Syam bersama Maisarah. Karena Maisarah di situ bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam perjalanan. Mulai dia tidak pernah terkena panas, artinya selalu didaungi oleh awan. Kalau malam tidak pernah sepi, selalu ada yang bersalam kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Namun Bunda Khadijah tidak berani memastikannya, ya. Tidak berani memastikannya sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses turunnya wahyu, dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha langsung meyakininya dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha wardaha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir maupun batin, dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha berkorban untuk suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan dakwah Islam. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakr As-Siddiq, dan yang pertama kali beriman dari kaum laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana sadiqahu qabla ba'tsihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat dekatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum dia diutus menjadi rasul. Artinya Nabi dan Abu Bakar sudah berteman lama dengan berdua-dua ini, ya. Maka ketika disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita kerasulannya, langsung dia membenarkannya. Ada beberapa hal, ya, yang kalau kita baca di kitab-kitab besar yang membuat Abu Bakar sangat yakin, karena sekira-kira 2 atau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kerasulannya kepada Pak Abu Bakar bertemu dengan seorang kakek-kakek tua di salah satu ekspedisinya ke Yaman atau ke Syam. Waktu itu saya lupa, ya. Si kakek ini bilang, wajahmu ini menunjukkan kalau kau berasal dari Hijaz. Abu Bakar bilang, iya. Nah, siapa nama kau? Abu Bakar. Kalau begitu Abu Bakar, tak lama lagi akan datang seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran yang pernah diturunkan dari negeri Hijaz. Dan engkau adalah orang yang pertama kali yang beriman kepadanya. Nah, kira-kira begitu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar berita kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walam ya'had alaihi kadiban, dan Pak Abu Bakar ini tak pernah tercatat oleh sejarah berdusta atau mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Zaid bin Harithah, dan yang kedua dari laki-laki dewasa itu Zaid bin Harithah. Wa kana
mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'taqahu. Dia adalah hamba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini punya keajaiban yang luar biasa ya. Dia statusnya hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harithah pada suatu saat menemui Zaid dan minta izin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Zaid dibawa pulang oleh Harithah, karena Zaid adalah anak daripada Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemilik dari Zaid atau tuan dari Zaid tidak egois, tidak wah ini mah saya punya, udah saya beli, atau ini hamba saya, nggak boleh lagi kau ambil kecuali kau bayar. Nggak begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kepada Zaid, Zaid silakanlah ngobrol dengan ayahmu dulu. Nanti Pak Harithah ngobrol dengan Zaid yang baik-baik. Kita serahkan saja kepada Zaid. Kalaulah dia ingin pulang ke rumah bersama engkau, bawalah Zaid. Tapi Pak Harithah, kalau Zaid ternyata memilih tetap bersama saya, gak usahlah Pak Harithah keberatan. Artinya, kalau nanti Pak Harithah kangen sama Zaid, silahkan datang. Aku izinkan nanti dia pulang untuk menjengukmu. Kira-kira begitu dialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Harithah. Alhamdulillah, akhirnya Zaid disuruh menjumpai ayahnya Harithah. Mereka ngobrol, makan lontong Medan, makan kopi Mandailing ya, sambil santai bercerita. Kemudian Pak Harithah mengatakan, wahai anakku Zaid, ikutlah pulang bersama ayah. Zaid yang sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai betul dia menjawabnya, ayah, aku mencintaimu ayah, tapi aku minta kepada ayah dengan kerendahan hati ayah, biarlah aku hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zaid memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Harithah mengikhlaskan anaknya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu wahyu diturunkan, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kerasulannya, Zaid adalah orang yang cepat sekali merespon dan menerima kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana bihi as-sibyan min as-sibyani Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar Rasul. Dan anak kecil yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu sangat cepat Ali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ali tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena rabibar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali walaupun masih kecil melihat betapa agung dan mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ali mendengarkan penjelasan atau dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kerasulannya, Ali tidak perlu berpikir lama, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ali wa ma adraka ma Ali, Ali radhiyallahu anhu ardah, sangat luar biasa mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'a Abu Bakar man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah juga sesudah memeluk agama Islam coba menceritakan cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan orang-orang yang dia cintai dan mereka juga mencintai Abu Bakar. Maka apa katanya, fa'ajabahu jam'un katsirun, banyak orang yang menerima cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, yang paling fenomenal di antara mereka yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan, tsalitsul khulafa'ir rasyidin, adalah Utsman bin Affan, orang kaya raya. Jadi ada rahasia di sini ya. Nabi orang kaya mengajak Abu Bakar yang juga orang kaya. Abu Bakar orang kaya mengajak juga Utsman bin Affan yang orang kaya. Artinya dakwah Islam memerlukan harta. Dakwah Islam memerlukan orang-orang yang punya harta yang banyak supaya dakwah kita ini lancar ya. Supaya dakwah kita ini lancar. Jadi jangan lagi terlalu dibangun image bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya harta. Salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya karena dia berdagang, karena dia mendapat modal dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan dia pandai memperdagangkan harta istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Masuk Islamlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardah. Kemudian yang juga diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda adalah Az-Zubair bin Al-Awwam.
Zubair bin Al-Awwam adalah ponakan dari Siti Khadijah radhiyallahu anha ardhaha, karena Awam dengan ibu Khadijah kakak adik. Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Begitu juga hubungan dekat Zubair bin Al-Awwam tidak hanya karena dia ponakan dari istri Siti Khadijah radhiyallahu anha ardhaha. Zubair bin Al-Awwam adalah anak dari tantenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Waktu itu umur Zubair bin Al-Awwam masih 15 tahun. Namun kedekatannya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, dan Abu Bakar As-Siddiq mengetahui betul bahwa Zubair yang masih bocah ini, yang masih umur 15 tahun ini sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat beberapa hal yang istimewa dari Zubair bin Al-Awwam, yang ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda menceritakan tentang kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Al-Awwam tak ada penolakan, langsung juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam keislamannya sangat luar biasa. Zubair ibn Al-Awwam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis-habisan, harta, jiwa, raga dia korbankan. Di peperangan Uhud diriwayatkan, atau di peperangan Badar diriwayatkan, atau di salah satu peperangan saya lupa, ada yang bilang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Zubair ibn Al-Awwam keluar dari persembunyiannya, menghunus pedangnya. Siapapun yang membunuh Rasulullah SAW akan berhadapan dengan saya. Tapi Zubair bin Al-Awwam sebelum terjun ke tengah-tengah medan perang, dia bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendoakan agar Zubair bin Al-Awwam diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 6 orang pertama yang masuk Islam di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan tentang kerasulannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.